Wait, stop! Complete. Pernah nggak kamu ngerasa kayak gini? Udah niat serius bangun bisnis digital, tabungan kepakai, tools langganan, iklan jalan, tapi hasilnya segitu-gitu aja. Sementara di luar sana, ada orang yang kelihatannya mulai dari nol, modal pas-pasan, tapi pelan-pelan justru tumbuh dan bertahan. Dan di titik itu, biasanya kita nyalahin satu hal. Kayaknya modal gue kurang. Kalau aja gue punya dana lebih besar, pasti beda ceritanya. Masalahnya, itu bukan cuma asumsi keliru. Itu jebakan berpikir yang bikin banyak bisnis digital mati pelan-pelan. Di video ini, aku mau ngajak kamu ngelihat satu realita yang jarang dibahas secara jujur. Kenapa lebih dari 90% bisnis digital gagal, dan penyebab utamanya bukan modal, bukan iklan, bukan tools, bukan algoritma, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental dan sering dianggap sepele. Aku nggak akan ngajarin kamu cara bikin toko online, pasang ads, atau setting funnel. Yang akan kita bongkar di sini adalah fondasi berpikir dan sistem keputusan yang menentukan apakah sebuah bisnis digital punya masa depan atau cuma numpang lewat. Kita bakal bahas akar masalahnya, cara sistem ini bekerja di dunia nyata, dan langkah konkret yang bisa kamu pakai buat ngecek bisnis kamu lagi dibangun di atas fondasi yang benar atau cuma kelihatan sibuk dari luar. Kalau kamu ngerasa sudah kerja keras tapi hasil belum sepadan, atau kamu nggak mau ngulang kesalahan yang sama bertahun-tahun ke depan, bagian ini penting banget buat kamu dengar sampai selesai. Kalau sudah siap, kita mulai dari satu asumsi paling berbahaya dalam bisnis digital. Sebelum lanjut, aku pengen tahu satu hal. Tulis di kolom komentar, kamu nonton video ini dari kota mana? Aku penasaran, sejauh apa video ini nyampe, dan siapa tahu ada yang satu kota sama kamu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin banyak orang nggak nyaman. Kita mulai dengan asumsi paling umum dalam bisnis digital. Kalau bisnis gagal, pasti karena modal kurang. Padahal data berkata sebaliknya. Beberapa laporan global, termasuk dari CB Insights dan riset kegagalan startup digital, menunjukkan bahwa lebih dari 80-90% bisnis gagal bukan karena kehabisan uang di awal, tapi karena mereka salah membangun sistem dan salah membaca pasar. Banyak yang masih punya dana, tapi nggak punya arah. Masih bisa jalan, tapi nggak tahu harus kemana. Ini realita yang jarang dibahas. Modal itu cuma bahan bakar. Kalau mesinnya salah rakit, mau diisi bensin sebanyak apapun, tetap nggak akan sampai tujuan. Yang lebih berbahaya, modal besar justru sering menutupi masalah. Iklan bisa menutup produk yang lemah. Diskon bisa menutupi positioning yang salah. Tapi semua itu cuma sementara. Di titik tertentu, sistem yang rapuh pasti kelihatan. Dan disitulah banyak bisnis digital tumbang, bukan karena uang habis, tapi karena fondasinya memang nggak pernah kuat sejak awal. Di bagian berikutnya, kita bakal bongkar satu persatu fondasi itu. Pelan, tapi dalam. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau kamu lakukan satu hal kecil. Tenang sebentar, tarik napas pelan, dan biarkan pikiran kamu benar-benar hadir di video ini. Nggak usah sambil scroll, nggak usah sambil mikir notif lain. Anggap beberapa menit ke depan ini sebagai ruang aman buat kamu berpikir jernih tentang bisnis dan masa depan finansial kamu. Karena bagian ini bukan soal motivasi, ini soal kesadaran. Dan anehnya, semakin tenang kamu dengerin, semakin banyak hal yang bakal klik sendiri di kepala kamu. Sekarang kita mulai dari inti paling dasar. Kebanyakan bisnis digital gagal bukan karena kurang uang, tapi karena dibangun tanpa sistem pengambilan keputusan yang benar. Orang sibuk eksekusi, tapi nggak pernah benar-benar paham apa yang sedang mereka bangun. Bayangin kamu mau bangun rumah, bukan rumah kecil, tapi rumah yang rencananya mau ditinggali lama. Masuk akal nggak kalau kamu langsung beli cat mahal, beli sofa bagus, beli lampu estetik, tapi fondasinya belum dicek? Di bisnis digital, itu yang paling sering kejadian. Orang beli tools dulu, pasang iklan dulu, rekrut tim dulu. Padahal belum jelas satu hal paling krusial. Bisnis ini sebenarnya hidup dari apa? Langkah praktis pertama yang sering dilewatkan adalah memahami sumber nilai, bukan sumber uang. Uang itu hasil, nilai itu sebab. Bisnis digital yang sehat selalu punya satu kejelasan. Masalah apa yang benar-benar mereka selesaikan dan untuk siapa.
bukan sekedar semua orang bisa pakai, bukan yang penting laku. Kalau kamu nggak bisa menjelaskan dengan kalimat sederhana kenapa orang rela bayar ke kamu, maka bisnis kamu sebenarnya belum lahir, baru niat. Dan disinilah banyak orang terjebak ilusi modal. Karena ketika uang masuk ke sistem yang belum matang, hasilnya bukan pertumbuhan, tapi kebisingan. Iklan jalan, tapi datanya nggak dipahami. Konten naik, tapi audiensnya salah. Penjualan ada, tapi capek dan nggak konsisten. Langkah kedua yang jarang disadari adalah soal alur uang. Bukan berapa besar, tapi bagaimana dia mengalir. Banyak bisnis digital terlihat ramai dari luar, tapi sekarat di dalam. Kenapa? Karena uang masuk cepat, tapi keluar lebih cepat lagi. Diskon, iklan, operasional, gaya hidup. Kalau kamu nggak tahu titik mana yang benar-benar menghasilkan keuntungan bersih, kamu cuma sedang menggeser uang, bukan menciptakan nilai. Analogi sederhananya gini, seperti ember bocor. Mau kamu isi air pakai selang kecil atau selang besar, hasil akhirnya sama. Tetap nggak pernah penuh. Dan yang bikin berbahaya, modal besar bikin kita jarang ngecek kebocoran itu. Karena selama masih bisa isi, kita merasa aman. Langkah ketiga adalah memahami psikologi pasar, bukan cuma data. Banyak orang terlalu fokus angka, CTR, CPC, ROAS. Padahal di balik semua itu, ada manusia dengan ketakutan, keinginan, dan logika yang sangat emosional. Bisnis digital gagal ketika pesan yang disampaikan nggak nyentuh alasan terdalam orang mengambil keputusan. Bukan karena produknya jelek, tapi karena komunikasinya dangkal. Orang nggak beli karena spesifikasi. Orang beli karena harapan akan versi hidup yang lebih baik. Dan ini bukan teori. Ini realita yang terjadi setiap hari. Kalau kamu jual solusi, tapi cara kamu bicara masih dari sudut pandang kamu, bukan dari kegelisahan mereka, pasar akan selalu terasa mahal dan sulit. Langkah keempat, dan ini penting, adalah ritme pengambilan keputusan. Bisnis digital bukan sprint, tapi juga bukan santai. Dia butuh ritme yang konsisten. Banyak bisnis mati bukan karena satu kesalahan besar, tapi karena serangkaian keputusan kecil yang salah arah, diulang terus, tanpa evaluasi jujur. Ganti strategi terlalu cepat. Loncat tren tanpa paham konteks. Ikut-ikutan tanpa fondasi. Di titik ini, aku mau kamu sadari satu hal pelan-pelan. Bisnis digital yang bertahan lama hampir selalu terlihat membosankan dari luar. Nggak heboh, nggak viral terus, tapi stabil. Karena di baliknya ada sistem yang dipikirkan matang, diuji pelan, dan dieksekusi konsisten. Dan sekarang, mungkin kamu mulai ngerasa, oh, ini bukan soal uang ya? Betul. Modal itu penting, tapi dia bukan penentu arah. Dia cuma mempercepat apa yang sudah ada. Kalau sistem kamu benar, modal kecil pun bisa tumbuh. Kalau sistem kamu salah, modal besar cuma mempercepat kegagalan. Tetap tenang. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam. Tentang mitos yang sering bikin orang salah langkah, dan kenapa banyak nasihat bisnis populer justru menjauhkan orang dari kestabilan finansial jangka panjang. Dengerin pelan-pelan. Karena semakin kamu pahami bagian ini, semakin kamu bisa melihat bisnis kamu dengan sudut pandang yang benar-benar baru. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam dan seringkali bertolak belakang dengan apa yang sering kamu dengar di luar sana. Banyak orang bilang, kunci bisnis digital itu adalah kecepatan. Siapa cepat, dia dapat. Siapa telat, dia kalah. Masalahnya, nasihat ini setengah benar dan setengah berbahaya. Cepat tanpa arah itu bukan strategi. Itu reaksi panik yang dibungkus kata hustle. Inilah anomali pertama yang jarang dibahas. Banyak bisnis digital justru hancur karena terlalu cepat scale, bukan karena terlalu lambat. Iklan dinaikkan sebelum produk benar-benar solid. Tim direkrut sebelum alur kerja jelas. Omset naik, tapi struktur belum siap. Dari luar terlihat sukses, dari dalam chaos. Kontradiksi lainnya adalah soal passion dan fleksibilitas. Kamu sering dengar, bisnis digital itu enaknya fleksibel, bisa ganti arah kapan aja. Fleksibel itu perlu, tapi tanpa kerangka berpikir yang jelas, fleksibilitas berubah jadi kebingungan kronis. Hari ini fokus konten, besok pindah jualan, lusa ikut tren baru. Bukan karena strategis, tapi karena takut ketinggalan. Bisnis yang sehat justru kelihatan lambat di awal, karena mereka banyak mikir sebelum bergerak. Mereka tahu, satu keputusan salah bisa berdampak panjang ke arus kas dan mental pemiliknya.
Ini juga membongkar mitos soal kerja keras. Kerja keras tanpa arah itu bukan dedikasi, tapi pengurasan energi. Ada banyak pemilik bisnis digital yang capek bukan karena kurang usaha, tapi karena setiap hari harus memadamkan masalah yang seharusnya tidak perlu ada. Masalah tim, masalah pasar yang salah, semua itu bukan muncul tiba-tiba. Itu hasil dari fondasi yang tidak pernah dibenahi. Aku mau kamu refleksi sebentar. Kalau hari ini bisnis kamu tiba-tiba dapat suntikan modal besar, apakah sistemnya sudah siap menampung pertumbuhan itu? Atau justru kekacauan yang akan membesar? Tulis juga di komentar, menurut kamu bagian mana yang paling relate sejauh ini? Soal kecepatan, soal ganti-ganti arah, atau soal capek tapi nggak kemana-mana? Karena di bagian selanjutnya, kita akan turunkan semua insight ini ke level yang benar-benar praktis. Bukan teori tinggi, tapi langkah nyata yang bisa kamu bawa ke kehidupan sehari-hari. Dan di situ, kamu akan mulai ngerasa bedanya antara bisnis yang sekedar jalan dan bisnis yang benar-benar punya masa depan. Sekarang kita turunin semua pembahasan tadi ke level yang paling nyata. Bukan konsep besar, bukan teori keren. Tapi apa yang benar-benar bisa kamu lakukan mulai hari ini supaya bisnis digital kamu nggak ikut masuk ke statistik kegagalan itu. Aku mau kamu pahami dulu satu hal penting. Perubahan besar di bisnis hampir selalu datang dari keputusan kecil yang konsisten, bukan dari satu langkah ekstrim. Langkah kerja nyata pertama adalah mengunci satu masalah utama yang benar-benar ingin kamu selesaikan. Bukan 3, bukan 5. 1. Tanya ke diri sendiri dengan jujur. Kalau besok produk atau bisnis ini hilang, siapa yang paling merasa kehilangan dan kenapa? Kalau jawabannya masih kabur, berarti fokus kamu masih ke produk, bukan ke masalah. Dan bisnis yang berangkat dari produk hampir selalu lebih rapuh dibanding bisnis yang berangkat dari masalah nyata. Langkah kedua adalah menyederhanakan alur uang, bukan memperbesar, tapi memperjelas. Kamu harus tahu persis dari mana uang paling bersih datang dan kemana uang paling banyak bocor. Banyak orang sibuk mengejar omset, tapi nggak pernah duduk tenang ngitung kualitas uang yang masuk. Coba satu kebiasaan sederhana. Setiap minggu, tanyakan satu hal. Keputusan apa minggu ini yang benar-benar mendekatkan bisnis ke stabilitas, bukan cuma ke kesibukan? Langkah ketiga adalah mengatur ritme keputusan. Bukan reaktif, tapi sadar. Setiap tren baru, setiap strategi baru, jangan langsung dieksekusi. Beri jeda. Tanya, apakah ini memperkuat sistem yang ada atau cuma distraksi sementara? Bisnis yang sehat itu seperti lari jarak jauh. Bukan yang paling kencang di awal, tapi yang tahu kapan harus nambah tenaga dan kapan harus menjaga napas. Langkah keempat adalah membangun kebiasaan evaluasi jujur. Bukan evaluasi untuk menyalahkan, tapi untuk melihat realita apa adanya. Banyak bisnis digital gagal bukan karena nggak tahu harus ngapain, tapi karena nggak mau melihat data yang tidak nyaman. Angka yang menunjukkan bahwa pasar tidak merespons, bahwa strategi lama sudah waktunya ditinggalkan. Semakin cepat kamu jujur ke diri sendiri, semakin murah biaya belajarnya. Kalau langkah-langkah ini dijalankan konsisten, efeknya bukan cuma ke bisnis, tapi ke mental kamu. Kamu jadi lebih tenang karena tahu apa yang sedang kamu bangun. Lebih percaya diri karena keputusan diambil dengan sadar, bukan panik. Bisnis memang tetap penuh tantangan, tapi beda rasanya antara capek yang terarah dan capek yang membingungkan. Hambatan pasti ada. Rasa ragu, takut salah langkah, takut ketinggalan. Di titik itu, ingat satu hal sederhana. Bisnis digital bukan lomba siapa paling cepat, tapi siapa paling tahan dengan arah yang benar. Kalau kamu merasa mulai goyah, kembali ke fondasi. Masalah apa yang kamu selesaikan, alur uang yang kamu jaga, keputusan yang kamu ambil dengan sadar. Dan sekarang, sebelum kita tutup pembahasan ini, aku mau kamu mikir satu hal kecil. Dari semua yang kita bahas hari ini, satu kebiasaan apa yang paling realistis untuk kamu ubah mulai minggu ini? Simpan jawabannya di kepala, atau tulis di komentar. Karena di bagian terakhir, aku akan rangkum semua ini jadi satu sudut pandang sederhana yang bisa kamu pegang kapanpun bisnis mulai terasa be. Kalau kita tarik garis besar dari awal sampai titik ini, satu hal jadi makin jelas. Sebagian besar bisnis digital gagal bukan karena kehabisan uang, tapi karena kehabisan kejelasan. Kita mulai dari asumsi yang salah soal modal,
Lalu kita bongkar fondasi yang sering diabaikan tentang sistem keputusan, alur uang, ritme eksekusi, dan kejujuran melihat realita pasar. Modal itu penting, iya, tapi dia bukan kompas. Dia cuma mempercepat arah yang sudah kamu pilih. Kalau arah kamu benar, modal kecil masih bisa tumbuh. Kalau arah kamu salah, modal besar cuma bikin kamu nyasar lebih jauh dengan kecepatan tinggi. Dan disitulah letak kendali sebenarnya. Bukan di algoritma, bukan di tren, tapi di cara kamu berpikir, memilih, dan bertahan pada keputusan yang tepat. Sekarang, aku mau kamu refleksi satu hal. Bukan ke orang lain, ke diri kamu sendiri. Apakah selama ini kamu membangun bisnis untuk terlihat sibuk, atau untuk benar-benar bertahan dan berkembang jangka panjang? Kalau video ini memberi satu sudut pandang baru, tulis di komentar insight apa yang paling kena buat kamu. Dan kalau kamu merasa pembahasan seperti ini perlu didengar lebih banyak orang, bagikan video ini. Karena perubahan kondisi finansial bukan soal siapa yang paling cepat mulai, tapi siapa yang berani berhenti sebentar, lalu memilih arah yang benar.